Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rola Fadila, calon guru penggerak dari SMA 24 Kota Bandung. Pada hari ini, alhamdulillah saya berkesempatan untuk mewawancari Kepala Sekolah SMA 24, Bapak Dr. Andes Isolihin MAG. Nah, kesempatan kali ini akan saya gunakan untuk menggali tentang informasi bagaimana pihak sekolah untuk mengambil keputusan di modul dilema etika. Nah, pada kesempatan ini adalah salah satu tugas demonstrasi konseptual modul 33.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Rola? Alhamdulillah Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa menambah hasanah untuk saya pribadi, untuk sebagai calon guru penggerak Bapak. Nah, ini adalah salah satu bagaimana kita mengambil keputusan dan langkah-langkah yang akan diambilnya. Bapak, boleh saya langsung mengajukan pertanyaan? Ya, Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? ya, terima kasih Pak Rola bahwa dalam tata kelola sekolah atau Betul. kita melakukan proses mengelola sekolah itu pasti banyak hal yang harus kita putuskan. Betul. Termasuk adalah langkah-langkah yang harus ditempuh ketika ada sebuah kasus yang harus diselesaikan. Ya. Nah, sekarang yang ditanyakan tentang bagaimana istilahnya memutuskan sebuah kasus untuk dapat diputuskan. Yang pertama Ya. kita memang melakukan sebuah identifikasi. Identifikasi kasus-kasus tertentu, termasuk adalah kasus yang dilema ya. Dilema ya, yang banyak. Dilema. Nah, kasus-kasus yang dilema itu sudah barang tentu ketika mengidentifikasi kita harus betul-betul matang dan mempertimbangkan berbagai hal. Nah, kita lakukan biasanya pertama kita identifikasi melalui wali kelas terlebih dahulu Wali kelas, untuk betul. mengetahui bagaimana yang terjadi sebenarnya. Kenapa? Karena wali kelas itu sudah barang tentu sudah melakukan beberapa tahapan pembinaan. Ya. Nah, pertama adalah pembinaan secara individual. Betul. Yang kedua, pembinaan istilahnya melakukan semacam kumpisit terhadap orang tua. Karena mungkin istilahnya kasusnya sudah terlalu sangat kompleks gitu. Ya. Sehingga layak disebut dengan istilahnya ketika mau mengambil keputusan dianggap sebuah dilema. Betul. Kemudian yang kedua, setelah dengan wali kelas ada sebuah hasil identifikasi, kita juga ingin memperkuat lebih jauh adalah untuk bisa melakukan sebuah diskusi dengan BK. Kenapa? Karena BK juga melakukan identifikasi secara khusus terhadap kasus tersebut. Betul. Sehingga bisa mengambil sebuah keputusan yang pasti apa yang harus dilakukan ketika melihat kasus-kasus yang memang sangat dilema bagi sekolah ataupun bagi anak-anak. Karena itulah maka kita sangat hati-hati. Jadi yang pertama di situ adalah kita mengidentifikasi secara penuh terhadap kasus tersebut sehingga kasus tersebut kita bisa pecahkan bersama. Betul. Dan setelah diidentifikasi baru kita melihat istilahnya kekurangan dan artinya banyak buruknya efek gitu. Ya. Sedikit ketika kita nanti mengambil keputusan kita sudah menghitung istilahnya konsekuensinya. Mana yang paling sedikit akibat buruknya dan mana yang paling banyak akibat positifnya. Kita akan menghitung sampai ke arah situ. Jadi kita dari hasil identifikasi itu kita memilah beberapa alternatif keputusan yang akan kita ambil daripada nanti alternatif yang pertama akibatnya bagaimana, alternatif kedua akibatnya bagaimana, alternatif ketiga akibatnya bagaimana. Nah, dari hasil diskusi, hasil identifikasi dari seluruh aspek termasuk adalah dari pribadi anak itu sendiri yang sudah diidentifikasi, kita baru mengambil keputusan sehingga nanti keputusannya itu betul-betul terkonfirmasi dan terpahami oleh semua pihak.
Yang pertama adalah oleh wali kelas, kedua oleh BK, kemudian yang ketiga adalah oleh anak itu sendiri dan orang tuanya. Betul. Nah, kita konfirmasi sehingga semuanya merasa tidak ada yang dirugikan. Kenapa? Betul. Karena tahu persis apa yang akan kita putuskan, apakah alternatif pertama, alternatif kedua, alternatif Ya. ketiga, dengan segala konsekuensinya dari alternatif itu. Itu adalah bagian yang penting dari hal-hal. Contoh sebagai kasus yang dilematis adalah seperti ini. Anak itu masuk ke sekolah adalah jalur SKTM. Ya. Nah, tiba-tiba ketika sudah melalui proses pembelajaran, ternyata jelas anak SKTM itu adalah anak yang memang dibebaskan tidak mendapatkan beban apapun dari sekolah. Dia hanya tinggal bagaimana bisa sekolah itu. Tiba-tiba dalam kenyataan proses pembelajarannya, anak itu pertama adalah kehadirannya. Ya. Istilahnya sangat minim, dan itu dilakukan sebuah pembinaan yang cukup. Kemudian yang kedua, anak tersebut juga semangat belajarnya dan motivasi belajarnya juga adalah kurang. Kemudian yang ketiga, anak tersebut juga istilahnya memang mengalami dari keluarga yang tidak mampu, di situ otomatis daya dukung ekonominya segala macam adalah kurang. Sehingga ketika ada akumulasi kasus yang sudah diidentifikasi seperti itu, nah bagaimana kondisinya? Apakah anak ini istilahnya dikeluarkan, ataukah butuh sebuah pembinaan proses lagi, ataukah istilahnya ada strategi lain yang membuat anak itu bisa lebih enjoy lagi belajar dan meningkatkan motivasinya. Nah, disitulah yang disebut dengan bagaimana kita cara memutuskan mengambil sebuah keputusan dalam konteks dilema moral. Alhamdulillah, berarti memang sudah sesuai dengan prosedur, Pak ya? Iya. Itu salah satu contohnya sudah terlihat nih kasus dilema antara siswa yang SKTM yang sebetulnya dia itu harus tinggal belajar saja, Pak ya? Tinggal belajar aja di sekolah. Hanya Tapi karena ada kenakalan remaja juga. Iya, maka pada posisinya dia sangat sulit. Maka itu berbagai alternatif kita lakukan sebagai tahapan-tahapan, dan akan dilihat konsekuensi dari tahapan-tahapan itu. Mudah-mudahan menjadi sebuah binaan atau kejeraan bagi mereka. Begitu. Jadi tidak langsung kita putus dikeluarkan, tidak seperti itu. Bapak, apakah prosedur tadi itu selalu Bapak terapkan ketika ada masalah dilema? Iya, dilema. Itu sudah standar dari sekolah kita, Pak ya? Alhamdulillah kita. Nah, kemudian apakah sudah sangat efektif langkah-langkah yang sudah diterapkan sampai saat ini? Selama ini tidak menimbulkan sebuah gejolak yang berarti baik kepada orang tua ataupun kepada wali kelas ataupun kepada guru. Kenapa? Karena semuanya terkonfirmasi. Semua pihak kita lakukan yang namanya ada konferensi kasus. Konferensi kasus, semua merasa dilibatkan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi keputusan itu tidak langsung oleh kepala sekolah, tetapi adalah kita lakukan secara bersama-sama, dan kita lakukan sebuah pembinaan dan proses yang cukup panjang. Gitu. Apakah Bapak pernah menemukan tantangan dari orang tua siswa atau dari pihak guru tentang keputusan ini, Pak? Sampai saat ini belum ada. Kenapa? Karena kita egaliter sifatnya. Artinya kita menyelesaikan masalah adalah dengan cara duduk bersama, tidak memecahkan masalah dengan cara-cara sembunyi-sembunyi. Kita lakukan secara persuasif dan istilahnya komprehensif. Semuanya itu jika diperlukan ada itu menyangkut hal pembinaan psikologi, mungkin saja kita akan mengambil penyuluh dari orang psikolog ya. Kalau memang itu kalau itu memang dibutuhkan, terutama anak-anak yang memang membutuhkan motivasi belajar ya, motivasi belajar yang harus dikuatkan sehingga mereka tetap bisa bersekolah seperti yang kita harapkan. Bapak, misalnya ini ada kasus, nah kemudian
apakah tindakan Bapak langsung menyikapi kasus tersebut atau membuat jadwal ulang dulu, misalnya Bapak berusaha menganalisa dulu kemudian di kasusnya diselesaikan, atau pada hari itu juga langsung diselesaikan? Kalau ada kasus kita mungkin bergantung kepada besar kecilnya atau ruang lingkup kasusnya. Kalau istilahnya kasus kayak tadi dilema moral ya, Iya. dilema moral atau dilema etika ya. itu intinya itu butuh waktu yang cukup. Kenapa? Karena mengidentifikasinya cukup lama dan itu biasanya terkena kepada kasus-kasus yang memang menyangkut kepada aspek psikologis anak juga gitu. Betul. Jadi bukan hanya aspek-aspek pemahaman, pengetahuan, bukan hanya sekadar aspek etika di sekolah, tetapi ini sudah menyangkut masa depan anak gitu. Tetapi kalau kasus-kasusnya hanya sekedar pelanggaran-pelanggaran yang istilahnya yang yang pragmatis ya, yang pragmatis itu artinya yang saat itu terjadi. Ya. Contoh artinya anak berbicara kasar saat itu kan hal tidak terlalu lama, itu sudah bisa langsung ditangani dan dibina oleh wali kelas ataupun BK. Atau anak-anak yang memang bersinggungan mereka dalam bergaul saat itu dengan sesama temannya. Betul. Karena ada gesekan tertentu, kelompok-kelompok itu masih bisa ditangani dalam hal-hal yang skala kecil. Jadi itu pembinaan secara langsung oleh guru mata pelajaran atau oleh guru wali kelas ataupun oleh guru dari bimbingan konseling. Nah, kita itu artinya sudah memilah dan memilih mana kasus-kasus yang sifatnya berat, mana kasus-kasus yang bersifatnya tidak ringan, artinya yang sedang ya, yang masih bisa dikendalikan. Tetapi kalau kasus-kasus kayak tadi ya cukup berat gitu. Harus diidentifikasi. Bapak tadi disampaikan juga Bapak berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian juga bimbingan konseling. Jadi tim ini pihak-pihak yang terlibat dalam mengatasi masalah dilema etika itu Bapak sudah punya timnya ada? Ya, memang itu harus jadi satu prosedur operasional yang dilakukan dalam menangani kasus. Ya. Karena dalam SOP itu kita harus mencantumkan supaya orang tahu bagaimana jalur menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Tidak hanya kepala sekolah, tetapi semua unsur akademis, baik itu guru mata pelajaran atau wali kelas ataupun BK, semuanya ke arah situ. Artinya untuk penyelesaiannya. Alhamdulillah. Bapak, dari semua yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Ya, banyak hal, ya? Istilahnya banyak hal yang kita dapat pelajaran yang berharga. Pertama, bahwa ketika kita mengambil keputusan kita harus objektif melihat persoalan itu secara jernih. Mengapa? Karena akibatnya akan sangat fatal bila itu salah mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, bahwa kita istilahnya ketika melihat sebuah kasus itu tidak a priori, tetapi harus optimis bahwa tidak ada kasus, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan kalimat-kalimat yang bijak atau dengan cara-cara yang bijak. Insya Allah semua permasalahan bisa terselesaikan. Kemudian yang ketiga yang dihadapi oleh kita adalah anak yang masih mencari identitas, yang masih membutuhkan sebuah pembinaan. Maka di situ harus ada kesabaran, harus ada keluasan dari pihak-pihak yang terlibat di sekolah. Artinya ketika anak melakukan sebuah pelanggaran, bukan berarti anak itu memang akan dicap, akan memiliki justice atau istilah dicap seperti itu gitu. Tapi itu masih ada butuh proses pembinaan yang kita lakukan. Jadi kita harus bersifat optimis saja di situ bahwa anak masih bisa berubah dan bisa menjadi yang terbaik bagi dirinya di kemudian hari. Betul. Dan itulah tantangan pendidikan ke depan. Alhamdulillah. Baik Bapak, terima kasih sekali atas kesempatannya dan waktunya.
Untuk dilema etika ini betul karena ini adalah sebuah hal yang selalu ada di sekolah Bapak ya. Jadi kita sebagai pemimpin pembelajaran harus betul-betul objektif demi masa depan anak juga. Demikian wawancara saya dari calon guru penggerak angkatan 7 Erla Fadila dengan Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan melihat analisa dari hasil wawancara ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Erla Fadila, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bandung, SMA 24 Kota Bandung. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual wawancara dengan kepala sekolah. Alhamdulillah saya berhasil bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah. Bu Yu, selamat datang. Selamat datang. Bu Yu Susanti ini kepala sekolah, kepala TK Al Kausar Wijaya Kusuma. Bu, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih telah menyempatkan waktu untuk berwawancara dengan saya. Karena ini memang penting sekali, ini kan berbicara tentang seputar kasus yang terjadi di sekolah-sekolah, baik dari jenjang TK, PAUD, SD, SMP, atau SMA. Boleh kita mulai Bu ya? Boleh. Siap. Ibu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah itu dilema etika atau bujukan moral Bu? Biasanya di sekolah saya juga pernah ada kasus tentang anak yang hiperaktif. Jadi itu merupakan pro dan kontra banyak sekali dari orang tua murid. Yang saya alami, ada yang hiperaktif, ada yang autis, ada yang autis diam, ada yang autis yang aktif. Jadi itu yang kadang menjadi konflik kami, karena kan setiap sekolah itu tidak boleh menolak anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Betul. Jadi kami harus menerima. Tapi di sisi lain banyak orang tua yang tidak setuju dengan hal tersebut. Itu merupakan dilema bagi sekolah. Bahkan ada orang tua yang sampai keluar karena tidak mau sekelas dengan anak yang punya kebutuhan khusus. Ya. Kenapa ibu menerima kebutuhan khusus? Katanya gitu. Selalu dipertanyakan seperti itu. Nah itu Pak, terus terang saya jadi dilema sebagai pemilik sekolah, sebagai kepala sekolah. Kami bingung, tapi saya tetap melaksanakan itu karena kita punya tantangan dalam hal ini, terutama Betul. untuk guru-guru. Seperti itu. Iya betul Bu, karena kan pemerintah juga sedang menggalakkan Betul. pendidikan inklusi Bu ya. Jadi kita harus menerima, tidak boleh menolak. Nah nampaknya itu kan dilema yang Ibu rasakan juga, bahwa siswi yang autis itu harus diterima. Betul, Pak. Meskipun pada kenyataannya siswa-siswi yang orang tua notabene siswanya normal itu ngerasa keberatan Bu ya. Merasa keberatan dengan kehadiran anak yang berkebutuhan khusus. Memang sih tidak semua hampir 50 tidak. Jadi Betul. apabila misalnya jumlah kami murid ada 70, itu berarti mungkin sekitar 2-3 orang yang ada. Nah, tapi 2-3 orang tuh kadang-kadang mengganggu anak yang lain. Iya. Tapi kami di sini punya tantangan, Pak, terus terang. Jadi terutama untuk guru-guru kami. Jadi saya melatih guru-guru untuk tetap kita punya target anak ini bisa berubah ke normal. Tapi kami kerjasama dengan cara kita memberitahu pada orang tuanya untuk terapi di luar selain di sekolah. Jadi supaya balance ya antara Betul. sekolah dengan pihak terapi. Kebetulan memang ada terapi tumbuh kembang anak di Al-Islam. Jadi saya menyarankan untuk berangkat ke sana, jadi 2 hari di sini, 3 hari di sana, seperti itu Pak. Alhamdulillah banyak kasus-kasus yang sudah terjadi selama saya buka TK ini, anak tersebut sudah berubah. Alhamdulillah. Betul Pak, berubah itu benar-benar, asal dengan catatan saya bisa kerjasama dengan pihak orang tua, karena butuh sekali kerjasama dalam hal ini. Kalau kita tidak ada kerjasama dengan orang tua, tidak akan bisa jalan ini semua Pak. Betul. Anak tetap seperti itu. Nah selain itu juga guru saya juga ada tantangan dalam hal ini. Pasti ada kebanggaan Pak apabila anak itu bisa berubah. Ya, Itu sudah. buat kami Jelas. seperti itu. Jadi guru-guru atau pengajar juga Betul. merasa senang dan bangga ya. Iya, merasa bangga karena kan berubah. Jadi kan kita tidak mengajar harus anak yang normal terus. Sekarang kalau kita balik, kadang-kadang ada orang tua yang komplain, protes, saya balik ke orang tua tersebut. Bagaimana kalau seandainya anak bunda yang seperti itu? Apakah saya tega harus mengusir anak yang seperti itu? Kan gak tega. Akhirnya ada bunda yang menyadarinya. Ya udah Bu, kalau gitu saya minta maaf. Ada juga yang tidak mau. Jadi dia tetap, kalau gitu saya memilih keluar. Daripada saya harus anak saya menjadi korban dengan anak yang
berkebutuhan khusus tersebut. Yang paling parah tuh apabila anak tersebut hiperaktif, Pak. Nah, Ya. itu hiperaktif, dia menghancurkan segala macam benda-benda yang ada di dekatnya. Oh. Betul, Pak, sampai ibaratnya tuh ada anak-anak yang lain dipukul seperti itu. Tapi Sudah kan kita ada kembali lagi. sentuhan fisik juga, Bu? Ada sampai seperti, tapi kan hanya memukul anak, bukan memukul seperti anak besar ya Pak ya. Namanya ini TK kan. Jadi kan kita juga tahulah standar untuk memukul anak itu bagaimana. Jadi insya Allah guru selalu menjaga. Atau kadang-kadang saya memanggil guru helper. Jadi ada guru tambahan. Seperti itu. Jadi orang tua nanti yang akan memberikan auxiliary kepada guru helper tersebut. Iya. Apabila itu parah ya Pak. Tapi kalau misalnya anak itu tidak begitu parah, kami yang menanganinya. Guru-guru kami insya Allah bisa. Ya. Seperti Alhamdulillah. itu. Ibu, selama ini bagaimana sih cara Ibu menjalankan atau mengambil keputusan untuk kasus-kasus ada kepentingan yang sama nih? Misalnya orang tua ingin siswanya tetap berada di sini, tapi orang tua yang lain mengajukan untuk tidak di sini. Nah, itu kadang-kadang yang menjadi dilema saya, Pak ya, sebagai kepala sekolah, bahkan sampai saya rapatkan juga dengan guru-guru bagaimana baiknya. Tapi saya mengambil keputusan untuk tetap memilih anak yang berkebutuhan khusus itu, Pak. Karena apa? Kita kan kasihan melihat anak itu, dia juga kan pengen sekolah di tempat yang normal, dia juga ingin berubah seperti anak yang lain. Jadi kami mengambil keputusan bahwa kami tetap menginikan anak yang berkebutuhan khusus, tapi kami juga tetap meraih anak orang tua yang tadi komplain. Dengan pelan-pelan, mungkin dengan cara kita pindahkan ke kelas yang lain, atau dengan cara kita beri pengertian kepada orang tua tersebut bahwa sebenarnya anak itu sama. Mereka punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kebetulan saja ini ada anak yang tidak normal, Betul. yang harus kita ini juga. Jadi jangan sampai kita menutup sebelah mata, Pak, dengan anak yang seperti itu. Kasihan. Iya. Dia juga kan perlu, Pak, sekolah. Dia juga pengen sekolah di tempat yang normal. Tidak harus kan orang yang tidak normal harus sekolah tidak normal gitu kan. Otomatis kan dia pasti ke bawah dengan anak yang normal lainnya. Tapi alhamdulillah selama di sini paling ada cuma 1-2 yang orang tua yang ada yang keluar. Tapi akhirnya dia kembali ke sini, Bu. Kembali juga. Kembali lagi, Pak. Jadi saya setelah saya lihat-lihat yang betul tidak semua sekolah yang mau menerima, ternyata Ibu termasuk TK yang bisa menerima. Kalau gitu karena anak saya sudah nyaman dengan sekolah ini, dengan ibu gurunya, jadi saya balik lagi Ibu ke sini, insya Allah saya akan menerima. Seperti itu, Pak. Tapi ada juga yang tidak seperti itu ya, Pak ya. Itu yang pernah saya alami. Seperti itu. Dan itu nyata gitu, seperti itu. Tapi alhamdulillah, Pak, 2 tahun perubahannya drastis. Anak itu sudah normal, sudah baik kembali, yang tadinya hiperaktif jadi diam. Jadi dia sesuai dengan hampir sama dengan anak yang normal. Di situ ada kebanggaan buat kami, Pak. Bahkan orang tuanya juga bangga sekali, berterima kasih pada Kak Ustaz. Membawa nama baik sekolah. Nah, ya. itu Bapak yang saya inikan banget. Memang kami tidak ada psikolog ya, Pak. Kita nggak punya psikolog, nggak punya apa, tapi kan kami juga ada basic belajar psikolog juga ya. Walaupun tidak lama, tidak khusus, tapi insya Allah dengan berinya waktu, kebetulan guru-guru di sini juga lulusan PAUD juga banyak ya, Pak ya. Jadi insya Allah mereka bisa menangani, karena kan jurusan PAUD itu kan pasti ada ilmu psikolognya. Ya. Gitu. Nah, selama ini Bu, langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya bagaimana, Bu? Langkah-langkah untuk mengatasi masalah kalau seandainya ada orang tua yang seperti itu. Betul. Nah, itu Pak ya tadi yang kata saya bilang tadi. Jadi langkah-langkah yang saya ambil bahwa saya tetap memilih menerima anak yang berkebutuhan khusus di sekolah ini, dan kita akan menyalurkan dalam artian kita memberikan kepada orang tua tersebut untuk mengikuti terapi. Jadi tidak hanya menerima dari TK ini saja, tapi harus menerima terapi, karena kan ada sesuatu hal yang berkebutuhan khusus untuk anak tersebut gitu. Tapi alhamdulillah kebanyakan orang tua memahami, jadi dia mengambil keputusan untuk mengambil terapi juga di tumbuh kembang anak. Jadi dari hasil terapi itu, Pak, kita ambil, kita minta fotokopinya, itu nanti akan dijalankan oleh guru. Oh, di tempat terapi seperti ini, berarti yang normal bagaimana? Jadi biar balance, Pak, antara terapi dengan yang sekolah normal. Nah, itu langkah-langkah yang saya ambil, bahwa kita tetap kerjasama dengan orang tua tersebut, karena kerjasama tuh ini banget, Pak, sangat sangat penting banget. Kalau nggak ada kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, akan susah nanti kita jalannya. Betul. Nah, itu yang kita butuhkan. Makanya setiap ada orang tua yang mendaftarkan dirinya ke sini, saya langsung bilang, apa mau kerjasama dengan kami? Dengan cara apa, Bu? Dengan cara Bunda harus ikut terapi. Jadi tidak bisa anaknya dibiarkan seperti ini. Tetap diterapi, tapi tetap disekolahkan di sini. Alhamdulillah mereka mau. Sudah efektif, Bu, itu yang Sudah dilaksanakan? efektif, Bapak, dan banyak perubahannya dibandingkan anak yang tidak mau terapi seperti itu.
Alhamdulillah Bu ya, berarti itu sudah masuk ke prestasi sekolah Ibu. Insya Allah Pak, Nah, alhamdulillah. Jadi kita tetap menerima anak yang punya kebutuhan khusus karena dia juga pengen sekolah ya Pak. Iya. Dia juga pengen sekolah di tempat yang normal. Dia juga ingin diinikan seperti anak-anak yang lain gitu. Bahwa saya ini ibaratnya saya ini walaupun seperti ini pasti dia ada kelebihan. Karena saya lihat sendiri dia hiperaktif tapi dia punya kelebihan. ada kelebihannya. IQ-nya tinggi banget, superior Pak, dibandingin anak yang lain. Tapi mungkin ya termasuk yang hiperaktif dan autis yang diam Pak. Jadi dia tuh bisa menjawab apapun. Jadi dia gaya belajarnya tuh dengan cara diam. Ada yang seperti itu. Ada yang gaya belajarnya dengan cara hiperaktif. Kamana wae, ibaratnya kalau bahasa Sunda ya Pak ya, kesana ngacak kesini ngacak, tapi dia mendengar apa yang guru ajarkan kepada dia. Dia hafal lagu-lagu Pak. Dia hafal lagu-lagu. Makanya kita juga, oh berarti gaya belajar anak itu seperti ini. Iya, betul. Nah itu kan salah satu pengetahuan juga buat kami Pak. Jadi ada pembelajaran juga buat saya pribadi, buat guru-guru saya juga. Nah jadi kan kita tidak harus menghadapi anak yang normal semua gitu, seperti itu. Iya. Hikmahnya banyak. Nah, Insya Bu, Allah. tantangannya gimana nih? Tantangan untuk menghadapi siswa tersebut. Nah tantangan yang kita hadapi ya tadi seperti tadi yang saya bilang, tantangannya apa? Otomatis kan dibicarakan di luar ya Pak ya, dalam artian oh sekolah itu menerima anak hiperaktif gini, anak saya terganggu, dipukul Ya. ini segala macam. Itu kan omongan di luar kan seperti itu ya Pak ya, karena tidak tahu bagaimana kita menghadapi anak ini gitu. Nah itu tantangan buat kami Pak, tapi kami tetap berusaha gitu bahwa kami tetap ibarat itu menyamakan anak, tidak membedakan. Kami tidak mengkhususkan anak yang ABK itu harus kita khususkan, tidak. Jadi anak ABK tetap dia berkebutuhan khusus, anak yang normal juga tetap dia mempunyai fasilitas yang sama yang saya berikan kepada mereka. Jadi tidak ada perbedaan. Tantangannya seperti itu Pak, yang komplain orang tuanya, Ya, yang protes orang tuanya. Aduh, itu sebenarnya tantangan buat kami. Tapi kami harus kuat Pak. Kalau tidak seperti itu kan kasihan anak yang lain gitu. Nah, Baik Bu, luar biasa untuk penanganan masalahnya ya. Yang paling penting di sini sekolah tetap menerima siswa-siswi yang berkebutuhan khusus atau ABK Ya. Bu ya. betul. Nah misalnya ketika suatu hari ada kejadian siswa yang bermasalah atau misalnya menemukan dapat temuan-temuan, apakah Ibu biasa diatasi pada hari itu juga atau dibuatkan jadwal khususnya Bu misalnya? Oh, biasanya memang ada orang tua yang awalnya normal anaknya, kita melihatnya pada saat pendaftaran tidak terjadi apa-apa dan orang tuanya tidak pernah bilang. Tiba-tiba setelah 3 bulan kita tahu bahwa anak ini sepertinya ada sesuatu dalam dirinya. Kan kita bisa melihat perubahan bukan perubahan yang ini. Jadi tiba-tiba kok berbeda dengan anak yang lain. Tuh. Nah itu saya panggil orang tuanya biasanya. Jadi saya bicarakan, mohon maaf kata saya, apakah anak Bunda begini baru ngakui. Sebetulnya betul Bu, saya pikir mungkin dengan cara sekolah di sini bisa berubah. Nah dari situ bahwa saya akan menemukan temuan-temuan itu setelah 3 bulan mid semester. Itu akan terlihat anak-anak yang ada sesuatu yang ganjal gitu, yang kira-kira kayaknya ini ada sesuatu di anak ini. Kan kita bisa melihat ya anak yang normal bagaimana, anak yang punya kebutuhan khusus bagaimana. Jadi ada perubahan. Dari situ kami menemukan temuan-temuannya. Nah itu biasanya tidak langsung kita atasi, kita langsung panggil orang tuanya. Nanti kita bicarakan dengan orang tuanya baiknya bagaimana, apakah Bunda mau diterapi atau mau seperti ini saja. Kadang-kadang ada orang tuanya mengatakan Bu seperti ini saja. Nah itu kita menindaklanjutinya dengan cara kita terapi dari sini. Jadi pelan-pelan. Misalnya kalau misalnya konsentrasinya kurang, mungkin kita dengan cara memberikan puzzle, kita cara memberikan misalnya dia biar bisa berdiri di papan tidian, biar dia melatih konsentrasi. Kan kalau papan tidian itu kan bisa melatih konsentrasi juga ya Pak Lola ya. Terus kita memberikan sesuatu yang ibaratnya membuat dia jadi konsentrasi dalam hal kegiatan seperti itu. Jadi tidak bisa langsung kita kasih hari itu kita kasih keputusan begini tidak. Jadi butuh proses Bu, ya. Segala sesuatu yang namanya anak usia PAUD itu membutuhkan proses Pak, apapun itu. Baik anak yang normal, apalagi anak yang tidak normal yang seperti tadi mempunyai kebutuhan khusus. Jadi nggak bisa langsung jadi seperti itu. Kalau anak beda ya, kalau anak SD, SMP, SMA, kalau itu kan langsung ya Pak ya, hari itu juga kita bisa menangani. Betul. Tapi kalau anak TK kita butuh proses. Kita bicarakan dulu baik-baik dengan orang tuanya. Ini kita apakan anak ini, kita terapi bagaimana prosedurnya begini-begini, guru bagaimana menanganinya begini-begini, seperti itu. Nah dalam hal ini apakah Ibu mempunyai tim di sekolah? Ibu berkolaborasi dengan pihak mana saja dalam mengatasi situasi ini Bu? Biasanya saya menggunakan tim dengan ibu guru Pak, cukup.
Jadi dengan ibu guru saja yang ada di sini, kita menggunakan tim. Apalagi kalau ada seberapa guru di sini yang jurusan psikolog. Kadang ada guru di sini yang kebetulan emang ada jurusan psikolog, jadi kita konsultasi bagaimana nih baiknya. Atau kalau memang kita tidak bisa menangani, kita akan panggil psikolog. Biasa seperti itu, Pak. Jadi bagaimana menangani anak seperti ini. Tapi sebelum itu kita akan bicara dengan orang tuanya. Setuju apa tidak kalau kita panggil psikolog ke sini? Atau kita sarankan bunda tersebut membawa anak ini ke psikolog dulu sebelum diterapi. Apakah betul anak ini perlu kita terapi atau tidak? Karena kalau kita ke psikolog itu kan belum tentu langsung terapi, Pak. Paling tidak konsul Jadi konsultasi dulu. Tapi kebanyakan orang tua kadang-kadang tidak menerima, Pak. Loh, anak saya kan nggak apa-apa, mau kenapa harus ke psikolog? Nah, itu kadang-kadang salah tanggap. Padahal sebenarnya psikolog itu bukan berarti mengatasi anak-anak yang kayak gitu aja, yang normal pun bisa ibaratnya. Jadi intinya bahwa jangan salah paham. Kalau misalnya kita menyarankan, kadang-kadang orang tua salah paham, Pak, langsung pemikirannya, aduh, masa anak saya harus dibawa ke psikolog? Kan anak saya baik-baik saja, Bu. Tapi setelah kami beritahu hanya untuk konsul saja dulu. Nah, seperti baru orang tuanya paham, oh gitu, Bu, konsul saja supaya tahu psikolog bagaimana bilangnya. Kan ada nanti draftnya, Pak. Nah, dari draft itu kami akan pelajari anak itu bagaimana, baru nanti guru yang akan menanganinya. Seperti itu yang kami lakukan. Bu, dari yang disampaikan tadi mengenai cara mengatasi masalahnya, temuan-temuan yang ada, pembelajaran apa sih yang Ibu dapatkan dari penyelesaian masalah dilema etika ini? Banyak sekali, Pak, pembelajarannya. Jadi kita jadi tahu karakter orang-orang ya, Pak, ya, yang ibaratnya tuh terutama orang tua murid yang ibaratnya tuh yang kadang-kadang tidak menerima apabila ada anak lain yang mengusik anaknya, terutama anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita jadi memahami, oh seperti ini. Tapi dengan beriringnya waktu, alhamdulillah kita pelan-pelan beritahu bahwa semua anak itu sebenarnya anak itu semua sama. Cuma mungkin ada kelebihan dan kekurangannya. Dari situ orang tua akan bisa memahami, Pak. Sebenarnya itu yang terjadi, yang pembelajaran buat kami, terutama buat guru-guru. Jadi tahu, oh anak seperti ini begini mengatasinya, anak seperti ini begini mengatasinya. Jadi ada ilmu juga, Pak, sebenarnya. Jadi kita tidak monoton, nggak normal terus anak semua di sekolah ini. Ada juga ternyata tantangannya, oh kita mengatasinya kayak gini. Itu pengalaman buat kami. Betul. Di sini. Belajar dari pengalaman. Betul, Bapak. Belajar dari pengalaman. Pengalaman kita mengatasi berbagai macam masalah. Betul. Siswi juga teman-temannya kan luar biasa ya. Nah, luar biasa, Bapak. Alhamdulillah. Banyak hikmahnya. Sebenarnya kan saya di jenjang SMA itu banyak bertemu dengan siswa-siswi yang anggaplah kenakalan. Tapi kan kalau jenjang PAUD itu bukan nakal, Bu, ya? Bukan. Jadi anak itu jangan dijudge nakal ya, Pak, ya. Karena anak itu tidak ada yang nakal. Sebenarnya bagaimana kita menanggapi seorang anak, bukan berarti dia nakal. Jadi jangan dijudge kalau anak itu nakal, kan doa itu ya, Pak. Jadi anak itu jangan dibilang nakal, apalagi anak usia PAUD, Pak. Kalau kenakalannya itu kenakalan yang wajar kalau menurut saya. Kalaupun ada kenakalan yang tidak wajar, yaitu tadi masuk ke kebutuhan khusus seperti itu. Ibu, alhamdulillah terima kasih sekali atas kesempatannya untuk wawancara. Banyak ilmu yang saya dapatkan dari hasil pembicaraan ini. Nanti saya akan buatkan juga analisis dari hasil wawancara ini, mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama. Amin. Demikian wawancara saya dengan Ibu Kepala TK Kausar, Ibu Yususanti. Mudah-mudahan manfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Orla Fardila, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bandung, SMA 24 Kota Bandung. Alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan Kepala Sekolah SMK Bakti Nusantara 666, Bapak Dani Wardani, MMPD. Beliau memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan informasi seputar di sekolahnya. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas kesempatannya untuk menyelesaikan salah satu rangkaian tugas saya. Ini adalah salah satu rangkaian tugas demonstrasi kontekstual di modul 331 pendidikan guru penggerak. Bapak, boleh saya bertanya ya? Ini seputar identifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak. Nah, misalnya apa yang bisa diperlihatkan? Kasus seputar kenakalan remaja nih, biasanya kan kalau SMK itu siswa yang tawuran, narkoba dan sebagainya. Nah, kalau di sini itu bagaimana, Pak? Kebetulan di SMK Bakti Nusantara 666 ini
tidak terlalu kentara ya untuk persoalan-persoalan seperti tadi, bahwa memang umumnya kalau kenakalan remaja terutama di SMK itu sangat rentan terhadap tawuran, narkoba ataupun seks dan sebagainya lah. Paling yang sering dijumpai ya di SMK Bakti Nusantara itu bolos ataupun mabal gitu. Karena memang biasanya kalau sudah digali pada saat ditanya oleh BK ataupun kesiswaan, biasanya terkait dengan like dislike. Jadi suka ataupun tidak suka terhadap guru tersebut. Persoalannya biasanya sih ada guru A yang terlalu keras ataupun terlalu disebut killer lah gitu semacam itu. Betul. Sehingga jam pada saat pembelajaran yang guru tersebut, siswa itu selalu tidak masuk gitu. Paling persoalan seperti itu yang rentan. Memang jika demikian itu menjadi dilema untuk sekolah Pak ya. Karena kan sekolah sudah mengkualifikasi guru-guru yang mengajar di sini. Ya sudah lolos uji kompetensi juga ya. Jadi sudah layak mengajar di sini, tapi tetap ada beberapa siswa yang tidak suka itu karena apakah gurunya memang dari gurunya atau dari siswanya bermasalah nih kira-kira menurut kajian Bapak? Kalau digali sih sebenarnya dua-duanya juga punya sumbangsih terhadap permasalahan ini ya. Betul. Maksudnya gini, dari sisi guru memang ada beberapa tipikal guru yang dia punya prinsip lah semacam gitu. Jadi meskipun kepribadian ataupun kompetensi kepribadiannya nilai bagus, tapi pada saat berbenturan dengan prinsip, contohnya prinsip itu harus tepat waktu gitu. Ya. Kan itu tegas sebenarnya ya. Pada saat siswa masuk jam pembelajaran ya guru tersebut, nah tidak ada toleransi katakan. Bagi yang terlambat ya tidak bisa masuk contohnya gitu. Nah ada beberapa siswa yang kadang-kala ya karena mungkin punya masalah di keluarganya ataupun pada saat terlambat dan itu beberapa kali mungkin oleh guru tersebut ya pada akhirnya yang diberikan sanksi katakanlah, dan siswa tersebut ya udahlah pada saat jam pelajaran guru tersebut ya tidak masuk gitu. Betul. Nah itu sudah dilakukan contohnya di pemanggilan oleh BK dan ya seterusnya lah. Nah berarti selama ini ketika Bapak menemukan kasus tersebut, apakah kasus tersebut itu bagaimana cara mengambil keputusannya? Dengan pemanggilan saja? Sudah melibatkan orang tua? Betul, sudah. Jadi langkah utama memang BK menjadwalkan konseling, ya maksudnya untuk menggali permasalahannya seperti apa. Nah, bahkan setelah itu ditindaklanjuti dengan adanya pemanggilan orang tua yang digali permasalahannya seperti apa. Memang ada beberapa yang katakanlah permasalahan di keluarga juga muncul. Sehingga ya untuk masuk itu ya sering terlambat gitu. Contohnya membantu orang tua dulu karena memang jualan contohnya orang tuanya. Jadi permasalahan ini mungkin kurang tergali oleh guru tersebut sehingga dianggap ya pokoknya mau tidak mau harus hadir tepat waktu gitu kan. Iya. Tapi di lapangan karena ya harus menyesuaikan juga adanya jadi ya permasalahan tadi gitu. Ya. Berarti ini sudah masuk ke langkah-langkah penanganan masalah, mempertemukan orang tua, pihak BK juga. Apakah langkah-langkah tersebut sudah dianggap efektif Pak selama ini dalam penanganannya? Ya,
dengan cara seperti itu minimal jadi pada paham duanya. Jadi guru tersebut pada akhirnya ya udah memahami, meskipun ya harus ada titik temu memang, maksudnya komitmen siswa ya dengan cara memberitahu dengan ya menghadirkan orang tua dan menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua artinya tidak membebani siswanya anak tersebut ya terlalu berlebihan karena akan mengganggu ya pembelajaran gitu. Betul. Dan pada akhirnya ya alhamdulillah orang tua mengerti sehingga ya lambat tahun siswa tersebut ya bisa mengikuti ya ketentuan yang sudah ditetapkan oleh guru tersebut. Tidak sampai waktu keberangkatan siswa tersebut tuh terhambat karena memang masuk jam berapa Pak? Jam 7 ini? Jam 7. Siswa terlambat tuh karena membantu dulu orang tua ya. Ini butuh kepedulian juga dari orang tua ya terhadap bagaimana siswa tersebut. Kan barangkali pasti siswa tersebut cerita ke orang tuanya. Kelas terlambat jadi dihukum. Itu harus menjadi bahan pemikiran orang tua juga gitu. Betul. Jangan diberikan beban di pagi hari gitu. Misalnya untuk membantu kan bisa aja di pulang sekolah gitu. Nah, dari beberapa pernyataan tadi, apakah yang menjadi tantangan Bapak nih ketika bertemu masalah seperti itu? Apa tantangannya dari pihak luar atau dari guru tersebut? Dari dalam sekolah kita? Ya, tantangannya sebenarnya ya lebih ada dari dalam sih. Ya, maksudnya bagaimana terutama guru maupun siswa ya itu melaksanakan kegiatan pembelajaran ya sesuai dengan yang sudah disepakati ya, baik itu aturan dari sekolah ataupun dari guru tersebut. Nah ya mungkin kalau keduanya sudah memahami hak dan kewajiban ya, di mana guru bagaimana dia juga memberikan materi, terus mendidik ya, mengajar, membimbing, mengarahkan dan seterusnya, dan siswa juga dia ya ikut aktif dalam mencari ilmu gitu, itu terjalin secara optimal gitu. Iya, betul Pak ya. Jadi itu tantangannya jika dari dalam sudah solid antara pimpinan dengan pengajar juga, itu akan terjadi simbiosis yang mutualisme ya. Betul. Nah, Bapak jika terjadi masalah tersebut, apakah setiap terjadi kejadian itu apakah langsung ditindak pada hari itu saja, hari itu juga, atau dibuat dulu perencanaan, misalnya tadi ada pemanggilan dulu, barulah diambil keputusan. Yang biasa dilakukan sebenarnya menggali dulu, jadi mencari tahu dulu terkait dengan permasalahan. Biasanya memang permasalahan itu muncul, baik itu dari rekan gurunya ataupun dari guru tersebut atau dari siswa, dan nanti ada proses terlebih dahulu identifikasi kira-kira ini bagaimana apa duduk perkara dari masalah ini. Nah setelah menggali, mencari tahu, mengumpulkan data, baru ada tindak lanjut. Contohnya ya tadi memanggil, menanyakan terlebih dahulu bagaimana duduk perkaranya, kemudian langkah-langkah kira-kira yang bisa dicapai untuk menyelesaikan masalah ini. Contohnya tadi pemanggilan, selanjutnya dengan orang tua, dengan BK untuk menggali ya tadi informasi apa sih akar permasalahan yang terjadi di saat itu gitu. Baik Bapak, ketika mengambil keputusan, Bapak selalu melibatkan tim atau mengambil keputusan sendiri misalnya? Tergantung situasi.
ada yang memang eksekusi langsung, maksudnya mengambil keputusan langsung dari kepala sekolah. Ya. Tapi ada juga yang perlu melibatkan unsur-unsur yang terlibat, unsur-unsur yang kira-kira mendukung untuk pengambilan keputusan itu. Jadi tergantung situasi yang terjadi. Gitu. Bagaimana masalahnya Pak ya? Betul. Karena memang kan kita berbicara antara siswa dengan guru, hak dan kewajibannya juga. Jadi memang di sini dibutuhkan figur pemimpin juga. Betul. Jadi Bapak ini sudah mempunyai keputusan-keputusan yang dianggap bisa menyelesaikan satu permasalahan dengan satu keputusan dari Bapak langsung atau depan tim tadi ya, seperti melibatkan BK, identifikasi juga. Bapak terima kasih nih. Terakhir, apa yang dapat Bapak petik dari pola mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Kita refleksi dulu nih. Sebenarnya tugas kepala sekolah selain tadi ya ada dia harus memiliki kompetensi umumnya kepribadian, sosial, terus ada manajemen, kemudian kewirausahaan. Artinya seorang profil kepala sekolah itu dia harus ya bagaimana memiliki kapabilitas ya. Artinya pada saat dia harus mengambil keputusan maka ya dipertimbangkan matang-matang. Artinya segala sesuatunya keputusan itu akan memiliki pengaruh ya yang terhadap ya proses pembelajaran ataupun ya di sekolah gitu. Artinya bagaimana kepala sekolah itu harus belajar ya, bagaimana belajar mengambil keputusan, karena memang untuk mengambil keputusan itu tidak mudah ya. Betul. Artinya segala hal dipertimbangkan, apalagi kalau sudah berkaitan dengan yang punya implikasi sisi hukum. Contohnya persoalan seperti manajemen bos ataupun bantuan dan sebagainya lah. Artinya itu kalau salah mengambil keputusan ya bisa konsekuensinya hukum gitu. Iya betul sekali. Luar biasa Pak ya. Terima kasih Pak sebelumnya. Alhamdulillah saya banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman juga bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan, apalagi ini adalah masalah yang diangkat yaitu dilema etika yang menjadi dilema sekolah juga, apakah dari muridnya, dari luar atau dari pihak sekolah. Bapak terima kasih. Demikian wawancara saya Serla Fardila dengan Kepala Sekolah Bapak Dani Wardani. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan melakukan analisis hasil wawancara dengan kepala sekolah dalam pengambil keputusan. Pertama yaitu wawancara dengan Kepala SMA Negeri 24 Bandung dengan Bapak Dr. Andes I. Solihin MAG. Praktik pengambilan keputusan terhadap murid bermasalah yang seharusnya tidak dilakukan. Murid tersebut salah satu yang masuk jalur PIP atau ekonomi tidak mampu, tetapi dalam kesehariannya sering berbuat masalah di sekolah. Kepala sekolah merasakan dilema ketika berhadapan dengan murid tersebut. Kepala sekolah bersama tim kesiswaan dan guru BK bekerja sama dalam menyelesaikan kasus tersebut. Kasus tersebut termasuk dalam paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Pihak sekolah harus mengambil keputusan yang berat, meskipun secara ekonomi kasihan kepada murid tersebut. 9 langkah pengujian tidak semua dijalankan, dan prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Selanjutnya, analisis terhadap wawancara dengan Kepala TK Al-Kautsar, Kabupaten Bandung, Ibu Yu Susanti SPD, praktik pengambilan keputusan terhadap murid berkebutuhan khusus atau ABK di TK Al-Kautsar. Kepala sekolah menghadapi dilema ketika orang tua murid yang lain tidak mau ada murid ABK di TK tersebut. Alasannya mengganggu murid-murid yang lain. Tapi kepala sekolah tidak serta-merta mengambil permohonan tersebut.
tidak serta-merta mengabulkan permohonan tersebut, karena sekolah tidak bisa menolak dan harus menerima murid ABK. Maka pihak sekolah berusaha untuk bekerjasama dengan rumah sakit untuk rekomendasi konsultasi murid ABK. Guru berusaha untuk memahami dan mengetahui cara membimbing murid ABK di kelasnya. Kasus tersebut termasuk dalam paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Pihak sekolah harus mengambil keputusan yang berat membimbing murid ABK dan harus berkolaborasi dengan pihak rumah sakit dalam perawatan berkala bersama orang tua. 9 langkah pengujian tidak semua dijalankan dan prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang terakhir yaitu analisis wawancara dengan Kepala SMK Bakti Nusantara 666 Kabupaten Bandung, Bapak Dani Wardani Eshum MPD. Praktik pengambilan keputusan terhadap murid yang suka memilih-milih guru di kelasnya. Jika tidak berkenan, maka murid tersebut tidak akan masuk kelas di jam pelajaran guru tersebut. Hal ini menjadi dilema kepala sekolah karena jika dibiarkan akan berkepanjangan. Kepala sekolah memanggil murid tersebut setelah mendapat laporan dari wali kelasnya, termasuk guru yang sering ditinggalkan murid tersebut. Kasus tersebut termasuk dalam paradigma kebenaran lawan kesetiaan atau truth versus loyalty. Pihak sekolah harus mengambil keputusan melakukan supervisi terhadap guru tersebut terkait pola mengajar di kelas. Dan murid tersebut diberikan pembinaan agar tidak memilih guru dalam pembelajaran agar tujuan sekolah dapat tercapai. 9 langkah pengujian tidak semua dijalankan dan prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis hasil akhir end-based thinking. Demikian hasil analisis dari wawancara dengan kepala sekolah. Tetap semangat bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.